مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin. Allahumma salli wa sallim wa kharrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam munasabah yang amat mulia. Kita biasa, rutinitas kita setiap malam Jumat kita hadir di majelis ini tidak lain untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yakni kita hadir di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis seperti ini, segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat ini bertepatan dengan malam tanggal 1 Rabiul Awal. Setiap kita berada di bulan Rabiul Awal, tentu kita selalu mengingat manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang agung, yang diagungkan oleh zat yang maha agung, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya bagi kita, setiap kita berada di bulan Rabiul Awal, paling tidak kita bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka, yakni hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya hari di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Ya, kita diperintahkan untuk mengingatkan ya kepada kita semua umat Nabi Muhammad ya, bahwa di bulan Rabiul Awal ini adalah tempat kelahiran manusia mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pilihlah bulan Rabiul Awal yang awalnya ini tidak ada keajaiban, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebesaran di bulan Rabiul Awal, tapi karena disandarkan dengan adanya kelahiran baginda Nabi kita Muhammad, bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena bersandar dengan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasulullah dilahirkan di bulan Ramadan, mungkin orang akan mengira kelahiran Rasulullah mulia karena adanya bulan Ramadan.
karena disandarkan dengan bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu sudah mulia. Kalau seandainya Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rajab atau di bulan Muharram, di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, tentu orang pun mengira bahwa Rasulullah dilahirkan itu memang ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dipilih bulan Rabiul Awal oleh Allah yang tidak ada kemuliaannya sama sekali. Dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia. Ini satu anugerah yang besar, ya, yang Allah menunjukkan kepada kita hamba-hambanya begitu mulianya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah sepantasnya bagi kita, ya, di bulan Rabiul Awal ini salah satu amalan yang paling bagus untuk umat Nabi Muhammad, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Tidak lain wujud syukur kita akan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Mesir itu ada seorang ulama yang bernama Syekh Sahradah. Beliau ini munsyid, selalu membaca qasidah memuji-puji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari beliau ini umrah, ya, melaksanakan ibadah umrah, ya, beliau ya hampir setiap tahun ya ziarah ke makam baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Sahradah ini selalu membaca qasidah, ya, di makam baginda Nabi Muhammad, memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau membaca qasidah sedang memuji kepada Rasulullah, memuji-muji Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, di samping beliau itu berdirilah seorang setengah tua yang tidak demen dengan orang yang memuji Rasulullah yang berlebihan, katanya, ya, memuji-muji Nabi Muhammad begitu berlebihan. Akhirnya ditunggu sampai qasidahnya selesai, ya, sampai pujiannya selesai kepada Nabi Muhammad, ya, ini Syekh ini diajak ke rumahnya untuk undangan makan. Karena undangannya makan, ulama ini ikut. Orang tua ini diajak ke rumahnya. Ternyata di rumahnya itu sudah disiapkan bangku. Syekh ini didudukan di bangku tersebut, ya, kemudian tidak lain tangan dan kakinya ini diikat sama orang tua ini. Setelah diikat, ulama ini mengatakan, wahai Tuhan, ada apa dengan saya? Kenapa tangan kaki saya diikat, ya, sehingga saya nggak bisa berbuat apa-apa? Ada apa? Apa kesalahan saya? Ya, kata orang tua ini, saya benci dengan orang yang memuji-muji Nabi Muhammad, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, aku kepengen, ya, engkau aku ajak ke rumahku dan aku ikat kaki tanganmu, tidak lain, aku ingin membuat engkau mulai saat ini tidak bisa menyebut memuji-muji baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang tua ini ambil gunting, lidahnya ulama ini ditarik, digunting lidahnya. Kata orang tua ini, mulai saat ini engkau tidak bisa memuji Nabi Muhammad. Ya, akhirnya diikatnya, diikatan ini lepas, disuruh diusir, suruh ke bawah. Setelah keluar dari rumahnya sambil berdarah-darah, ya, ini orang bukan ke rumah sakit, kabur ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata ulama ini? Ya Rasulullah, apakah salah saya memuji engkau? Apakah salah saya berselawat kepada engkau ya Muhammad? Kalau seandainya engkau tidak ridho, aku puji. Engkau tidak ridho, aku agung-agungkan. Ya, jangan engkau kembalikan lidahku untuk berselawat memujimu lagi. Tapi kalau seandainya engkau ridho, aku memujimu, berselawat kepadamu, maka kembalikan semula, ya, lidahku ini supaya aku bisa memuji engkau ya Muhammad. Ya, sambil ngomong seperti itu, sambil nangis, beliau pingsan karena darahnya banyak, kuat. Nah, di dalam pingsannya ini Rasulullah datang, ya, wahai, ya, fulanah, kata dia, wahai fulan, ya, sesungguhnya
Aku rindu kepada orang yang memuji-mujiku, yang berselawat kepadaku. Engkau jangan takut, engkau tidak akan pernah berhenti untuk berselawat kepadaku, untuk memuji kepadaku. Lidahmu akan aku balikan, kata Nabi. Akhirnya potongan lidahnya diambil dalam pingsannya nih, diambil, disambung lidahnya oleh baginda Nabi Muhammad. Bangun dari pingsannya, normal kembali. Akhirnya pulanglah ke negaranya orang Syekh tersebut. Kemudian tahun depannya balik lagi. Orang setiap tahun umrah ziarah kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika lagi memuji-muji lagi kepada baginda Nabi Muhammad, lagi baca qasidah, lagi nasyid, ya, ada lagi orang yang duduk. Kalau tahun kemarin orang tua, ini anak muda. Habis selesai qasidah diajak lagi, sama kasusnya, diajak makan lagi. Ya, ternyata ya karena ulama ini orang ajak makan orang muda, ya mau aja, husnuzonnya luar biasa. Dia berangkat, ternyata kembali lagi ke rumah itu. Ya, ulama ini ingat, ini bukan rumah yang pernah aku dipotong, aku punya lidah, ini rumahnya, katanya. Jangan-jangan ya aku akan dilakukan seperti ini lagi. Ternyata enggak, masuk ke dalam rumahnya, anak ini benar-benar sudah nyiapin makanan ya yang luar biasa lezatnya. Diperintahkan untuk makan ulama ini. Habis makan selesai, diajak ke belakang rumahnya. Wahai Tuan Guru, saya undang Tuan makan di sini tidak lain, aku pengen engkau memaafkan daripada kesalahan orang tuaku. Engkau redoin kesalahan orang tuaku. Emang kenapa? Ayo ya, ajak, saya akan perlihatkan orang tua saya di belakang. Habis makan diajak ke belakang, ternyata bukan dilihat manusia, kandang. Ya, dilihat kandang yang di dalamnya ada monyet. Ya, di dalamnya ada monyet. Ya, ternyata dibilang, mana orang tua kamu? Inilah orang tua saya. Sehabis memotong lidah tuan, lidah guru, tidak lama kemudian esoknya ayah saya berubah menjadi seperti ini. Ya, minta ridhonya, minta maafnya dengan ulama ini. Akhirnya dimaafkan, didoakan. Nggak lama kemudian meninggallah orang tua. Ini satu bukti, itu di dunia ya Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, orang yang lidahnya sudah terputus berkat selawatnya, berkat pujiannya kepada Nabi Muhammad, ya itu lidahnya normal kembali. Dan orang yang mencaci maki, menganiaya, menzalimi, justru Allah berikan balasan ya kepada orang tersebut. Ini ya, jadi Rasulullah ini bukan manusia biasa, manusia yang istimewa, ya kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita bersandar diri kita selalu memuji kepada Nabi Muhammad, selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, pasti kita pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, nah kalau cinta kita kepada ya Nabi Muhammad, ikutin. Kalau kita cinta kepada Allah, ikutin Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ya di bulan Rabiul Awal ini perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Dulu ada seorang habaib yang memberikan ijazah kepada saya, ya usahakan di bulan Rabiul Awal, mulai dari 1 Rabiul Awal ya paling tidak sehari 1000 membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau 30 hari 30.000. Ya, paling tidak kita niatkan untuk memuliakan Rasulullah, ya untuk mengagungkan baginda Nabi kita Muhammad, dan gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Paling tidak dengan selawat kita kepada Muhammad yang kita baca selama sebulan ini, dengan tujuan ya gembira dengan kelahiran Rasulullah, kita mengharap, kita mimpi ketemu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nggak di dunia, ya paling tidak sebelum kita meninggal dunia, kita bisa melihat wajah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nggak ketemu juga, nggak melihat wajah Rasulullah, paling tidak kita termasuk orang yang nanti bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita
Ya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak agar kita bisa membantu ya daripada teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita termasuk ya orang-orang ya yang rindu, yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lain, cinta itu harus perlu bukti. Al-Imam Ghazali mengatakan al-mahabbatu bidunil udhiyah. Orang yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak berani berkorban, ya fahuwa kadzdzab, maka cintaannya adalah bohong. Ya, mudah-mudahan ya kita ini termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, ya bukan hanya di lisan kita, tapi kita buktikan dengan perbuatan amal kita. Ya, kiranya hanya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. وفعلي كريم رحمة رحمين بحق الفاتحة وسير الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين عبد المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا وافتح العارفين وفتح الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن يوم القيامة، من أهل القرآن يوم القيامة، من أهل القرآن يوم القيامة. دعوهم في أسوأ لكم وتحية السلام وآخر الحمد لله رب العالمين.